Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di kesempatan video kali ini, saya akan mengabarkan terkait dengan agenda penting di tanggal 6 Februari tahun 2023 yang ada kaitannya dengan bantuan sebesar 6 juta rupiah yang bisa didapatkan oleh penerima manfaat program Keluarga Harapan. Kira-kira agenda penting apa itu? Oke, sebelum saya menjelaskan terkait dengan detail untuk agenda penting tersebut, saya ingin mengajak Anda untuk menonton video ini hingga tuntas. Jangan sampai Anda skip agar Anda tidak salah paham dan juga langsung mengatakan bahwa informasi yang saya berikan ini adalah informasi yang mengada-ngada. Oleh karena itu, bijaklah untuk menonton video ini hingga tuntas. Oke ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda yang telah bersedia untuk bersama-sama membangun channel Inspirasi Oktara agar bisa berkembang lebih baik lagi. Bagi pengunjung baru, saya ucapkan selamat datang. Mari bantuannya, saya mohon bantuannya untuk sama-sama menjadikan channel Inspirasi Oktara menjadi channel yang lebih besar dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, langsung saja tanpa perlu bertele-tele lagi. Terkait dengan agenda penting yang akan dilaksanakan oleh para pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di tanggal 6 Februari tahun 2023. Dan agenda tersebut ada kaitannya dengan bantuan yang jumlahnya hingga mencapai 6 juta rupiah yang bisa diterima oleh para penerima manfaat program Keluarga Harapan. Oke, detailnya bagaimana? Nah, sesuai dengan video sebelumnya yang saya unggah terkait dengan bantuan sosial baru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia ini akan meluncurkan bantuan baru, sebuah bantuan modal usaha bagi KPM yang memiliki potensi dan memiliki rintisan usaha, baik yang usahanya masih berusia di bawah 1 tahun atau KPM yang sudah memiliki usaha lebih dari 1 tahun lamanya. Bantuan tersebut namanya adalah Bantuan Pena atau Pahlawan Ekonomi Nusantara. Nah, bantuan Pena ini akan diberlakukan secara masif, ya meskipun di tahun 2022 ada sekitar 5 ribuan yang sudah menerima. Di tahun 2023 ini Kementerian Sosial tampaknya akan lebih memfokuskan lagi bagi para penerima manfaat, khususnya para penerima manfaat program Keluarga Harapan yang memiliki usaha untuk bisa diberikan modal ya pahlawan ekonomi Nusantara ini. Dengan adanya bantuan Pena ini diharapkan penerima PKH yang memiliki usaha bisa lebih mandiri ke depannya dan juga bisa tidak bergantung lagi kepada bantuan sosial. Dengan bantuan Pena diharapkan usaha KPM ini bisa lebih berkembang lebih baik lagi dan tentunya di masa yang akan datang dengan usahanya ini bisa membantu perekonomian keluarganya. Jadi seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan agenda penting di tanggal 6 Februari tahun 2023? Untuk Kementerian Sosial di tahun 2023 ini di akhir-akhir bulan Januari ini memberikan tugas kepada para pendamping sosial ya di seluruh Indonesia. Dan perlu Anda ketahui, informasi ini pertama perlu saya perjelas ya, kita perjelas dulu, untuk agenda tanggal 6 Februari ini adalah agenda yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten tempat saya bertugas, yaitu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk melaksanakan pendataan pendataan KPM potensial yang memiliki usaha rintisan, baik yang berusia di bawah 1 tahun hingga yang berusia 1 tahun lebih. Nah, agenda tanggal 6 Februari ini adalah agenda terakhir bagi para pendamping sosial untuk melakukan pendataan KPM yang didampingi ini siapa saja yang kira-kira memiliki rintisan usaha. Usahanya apa saja? Nah, usahanya bisa perdagangan, bisa jasa, ya, bisa peternakan dan pertanian, dan yang lain sebagainya. Ketika Anda cari di Google bantuan Pena, ada banyak sekali yang sudah menerima manfaat bantuan tersebut. Ada yang memiliki toko kelontong atau warung mendapatkan bantuan Pena berupa etalase, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Dan yang lain sebagainya, ada yang memperoleh bantuan kompor, dan ada memperoleh bantuan apapun sesuai dengan usaha yang mereka miliki. Nah, sekali lagi, tanggal 6 Februari ini adalah agenda yang menentukan bagi para pendamping sosial tentunya, terutama di kabupaten tempat saya bertugas, yaitu kami akan mendata, kami akan bertanya kepada para KPM siapa saja yang memiliki rintisan usaha, dan usahanya ini akan kami data, batas akhirnya adalah tanggal 6 Februari. Setelah tanggal 6 Februari, kita akan mengajukan nama-nama yang sudah terdaftar
kepada Kementerian Sosial untuk kemudian langkah selanjutnya ini tentunya akan diputuskan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, bantuan yang diberikan untuk pena ini pahlawan ekonomi Nusantara ternyata hingga mencapai 6 juta rupiah. Dari mana sumbernya? Saya mencari-cari untuk pelaksanaan pena yang sudah dilaksanakan di berbagai daerah, dan ternyata saya menemukan berita bahwa di Kota Kendari, ya, Kota Kendari ini ternyata sudah ada 16 KPM penerima bantuan pena dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan ini adalah KPM-KPM penerima program Keluarga Harapan. Kira-kira syaratnya seperti apa ya? Syaratnya harus bagaimana jika ingin memperoleh bantuan pena ini? Oke, di berita ini ya dari Kepala Dinas Sosial ya, Kepala Dinas Sosial Kota Kendari Abdul Rauf. Oke. Untuk tahap awal ada 16 KPM dari pusat yang datang menyerahkan, tetapi mereka tidak menyerahkan duit, tidak menyerahkan uang ya. Para KPM ditanya apa usahanya yang mau dibantu, bukan diserahkan uang. Jadi bantuan ini bukan fresh money atau uang tunai. Jadi bantuan ini sesuai dengan usaha apa yang dimiliki oleh para KPM. Oke, dia menyampaikan bahwa 16 KPM penerima bansos pena tersebut, untuk bisa mendapatkan bantuan bansos pena, para KPM harus keluar dari bansos yang diterima sebelumnya. Nah, ini jadi ada syaratnya. Jadi ketika Anda menerima bantuan pena, kalau di Kota Kendari ya, menurut Kepala Dinasnya Kota Kendari, maka ketika menerima bansos pena, maka KPM harus keluar dari bansos yang diterima sebelumnya. Berarti jika Anda menerima PKH, maka harus keluar dari PKH. Oke, seperti itu. Setiap KPM akan mendapatkan 6 juta dengan syarat dia keluar dari penerima bansos sebelumnya. Yang tidak keluar hanya jaminan kesehatan. Jadi misalkan ada yang mau keluar dari bansos PKH, tetapi jaminan kesehatan BPJS itu tetap dia dapat. Kata Abdul Rauf, Bapak Abdul Rauf ini sekali lagi Kepala Dinas Sosial Kota Kendari. Jadi seperti itu. Masyarakat yang berhak menerima bansos pena diantaranya mereka penerima bansos aktif seperti PKH, BPNT atau lainnya yang mau atau setuju keluar dari bansos yang telah didapatkan sebelumnya. Dari berita tersebut kita tahu bahwa ini sesuai dengan berita yang ada di Dinas Sosial Kota Kendari ya. Maka penerima bantuan pena ini yang mencapai totalnya yaitu 6 juta rupiah, maka penerima bansos pena ini harus keluar dari penerima bansos sebelumnya. Misalkan penerima PKH yang memiliki usaha, ketika usahanya didaftarkan dan berhasil mendapatkan bantuan pena, maka otomatis beliau penerima bantuan pena ini harus mau keluar dari program bantuan sebelumnya. Kecuali yang akan tetap diberikan oleh pemerintah adalah bantuan jaminan kesehatan. Misalkan Anda penerima PKH, menerima pena, dan juga menerima PBI atau JK atau KIS ya, yang berasal dari iuran dari pemerintah atau BPJS gratis. Maka BPJS-nya akan tetap diberikan oleh pemerintah. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana? Informasi ini semoga Anda jelas ya. Jadi tanggal 6 Februari nanti ini adalah agenda terakhir ya, agenda terakhir sesuai dengan disclaimer yang saya berikan, yaitu agenda yang diberikan oleh Dinas Sosial di Kabupaten tempat tinggal saya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yaitu tanggal 6 Februari ini batas akhir untuk pendataan KPM yang memiliki rintisan usaha yang rencananya ini akan dibantu oleh Kementerian Sosial berupa bantuan pahlawan ekonomi Nusantara atau PENA. Sebesar 6 juta rupiah ini adalah informasi yang saya dapatkan dari berita Antara, yang ini diangkat adalah berita dari Kota Kendari ya. Dan di Kota Kendari ini jumlah bantuannya sebesar 6 juta rupiah. Menurut pihak Dinas Sosial Kota Kendari, Bapak Abdul Rauf, penerima sebesar 6 juta rupiah bantuan pena ini harus keluar dari bantuan sebelumnya, atau penerima misalkan PKH ya harus keluar dari PKH. Tetapi untuk JKN atau KIS-nya dari pemerintah atau bantuan iuran ya PBI ini tidak akan keluar. Jadi tetap disalurkan PBI-nya, tetap dibantu PBI-nya. Untuk PKH atau bantuan sosial lainnya ini harus selesai. Jadi seperti itu. Nah, lalu untuk teknis selanjutnya bagaimana? Tentu saya akan terus mengupdate informasi terkait bantuan pena ini dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ketika saya sudah menerima juknis ataupun juklak atau petunjuk pelaksanaan terkait dengan bantuan pena yang nantinya ini
akan didealkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Anda selalu aktifkan notifikasinya di HP Anda untuk channel Inspirasi Oktara agar informasi terbaru yang saya berikan bisa sampai di HP Anda secara real time tentunya. Oke, semoga bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel ini ya, supaya bisa lebih baik lagi dan lebih besar lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.